para guru bermutu cara mudah memahami asesmen nasional dan asesmen kompetensi minimum. Asesmen merupakan seni mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasi informasi. Informasi ini sifatnya luas, tergantung konteks atau objek yang akan kita akses atau kita nilai. Nah, jika objek yang akan kita nilai adalah murid, maka ada banyak faktor yang mempengaruhi prestasi belajar murid. Saya menyebutnya, meringkasnya dengan 3H. Head murid, heart murid, dan hand murid. Juga lingkungan yang interaksional dengan murid. Hal yang pertama, ini yang saya sering sebut ini sebagai heart. Ini hati, simbol dari sikap, etis, moral, karakter yang tercermin melalui tingkah laku dan perbuatan. Kita ingin mendapatkan informasi terkait sikap dan perilaku peserta didik, maka kita lakukanlah asesmen. Hal yang kedua, ini adalah head, terkait dengan segala sesuatu yang ada di kepala murid, yakni pengetahuan murid serta proses kognitif yang digunakan oleh murid ketika dia merespon sebuah pengetahuan. Kita juga tentu ingin mendapatkan informasi terkait head murid. Yang ketiga, ini hand, ini simbol keterampilan. Murid bisa melakukan ini, murid bisa mempraktekkan ini, murid bisa membuat produk ini, murid bisa melakukan sebuah proyek kolaboratif. Ini adalah keterampilan. Tentu kita pun ingin mendapatkan informasi yang terkait dengan hand murid atau keterampilan murid. Lain 3H tadi, ada lingkungan yang mempengaruhi mutu kualitas pembelajaran murid. Nah, ketika skup yang akan kita lakukan dalam kegiatan asesmen ini bersifat nasional, berskala nasional, maka asesmen itu kita sebut dengan asesmen nasional. Asesmen nasional satu mengukur faktor-faktor yang terkait dengan lingkungan belajar murid, yang kemudian kita kenal dengan survei lingkungan belajar. Bagaimana kenyamanan murid ketika beraktivitas pembelajaran, bagaimana keamanan murid ketika berinteraksi sesama teman, dengan guru, dengan kepala sekolah dan ekosistem sekolah, bagaimana inklusivisme, bagaimana kebinekaan mempengaruhi prestasi belajar murid. Nah, ini kita gali melalui survei lingkungan belajar. Asesmen nasional mestinya juga mengukur kompetensi yang terkait dengan keterampilan murid, hand murid. Nah, namun rupanya untuk tahun 2021 ini asesmen nasional belum fokus untuk mengukur kompetensi keterampilan murid. Nah, ini peluang bagi guru, bagi kepala sekolah di satuan pendidikan untuk tetap mengakses, menilai kompetensi keterampilan murid yang selama ini telah Bapak Ibu lakukan. Boleh per tahun, boleh tengah semester, boleh dalam penilaian proses pembelajaran, boleh di akhir jenjang. Silakan, ini adalah kewenangan Bapak Ibu di tingkat satuan pendidikan. Yang selanjutnya, asesmen nasional juga mengukur kompetensi sikap. Nah, sikap ini diinspirasi oleh dasar negara kita Pancasila, yang kemudian itu dikenalkanlah sebuah profil yang kita sebut dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kita ingin menggali sikap atau karakter yang berkaitan dengan Pancasila. Misalnya keimanan, ketakwaan, berakhlak mulia, gotong royong,
mandiri, kebinekaan, dan lain sebagainya. Ini digali, diperoleh informasinya melalui survei karakter. Nah, yang barangkali menjadi fokus, menjadi perhatian Bapak Ibu, yang kita kenal dengan asesmen nasional yang mengukur kompetensi pengetahuan atau kognitif dari murid. Nah, ketika Bapak Ibu akan menilai kompetensi pengetahuan yang sebagaimana selama ini telah Bapak Ibu lakukan, maka bayangan Ibu kan pengetahuan ini baik ada yang faktual ya, ada pengetahuan konseptual, ada pengetahuan prosedural, ada pengetahuan metakognitif. Nah, ketika Ibu kaitkan dengan kurikulum, ketika Ibu kaitkan dengan standar isi, ada KI, ada KD, pasti Ibu akan mendapati bahwa begitu banyak sekali pengetahuan. Ada yang umum, ada juga yang spesifik. Ada yang simple, ada juga yang rumit. Ada yang mungkin ya, ini enggak terlalu diperlukan anak. Tapi ada yang sangat diperlukan anak. Ada juga konten-konten atau pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya itu ini erat nih, kuat nih hubungannya dengan kehidupan sehari. Tapi ini tidak ada ini dengan hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Ada juga pengetahuan itu yang ini sih abstrak banget. Ini namun sebaliknya ada juga yang konkret. Itu memang paradigmanya, kalau paradigma kurikulum, kalau paradigmanya standar isi. Nah, saya melihat kebijakan dari asesmen nasional dalam konteks kompetensi pengetahuan ini, yang pengetahuan yang begitu luas, begitu bervariasi tadi, kemudian dibatasilah oleh satu kata yang disebut dengan minimum. Jadi dengan demikian kita harus menafsirkan ini, apa makna minimum ini, lalu apa fungsi minimum ini. Nah, saya berpendapat fungsi minimum inilah yang kemudian menjadi jembatan, menjadi penghubung antara kompetensi pengetahuan yang begitu luas tadi dengan literasi. Nah, kalau Bapak Ibu berbicara literasi, pasti Bapak Ibu sudah paham betul ya, bahwa cenderung sebagian besar ya konten-konten atau pengetahuan dalam literasi itu yang sifatnya itu umum, pengetahuan umum yang harus diketahui oleh semua orang gitu. Yang umum, mau dia di sekolah formal, di sekolah informal, non formal, bahkan ketika dia putus sekolah, tapi tetap pengetahuan umum ini karena saking sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari ini diperlukan. Yang kedua, ini menjadi dasar untuk apa? Menyelesaikan masalah-masalah kehidupan yang dialami real oleh murid seusianya, oleh anak seusianya. Sederhana. Nah, sebagian besar dari pengertian ini sifatnya sederhana, tidak perlu formulasi yang jelimet dari matematika. Ini simple, sederhana. Namun meskipun pengetahuan literasi ini sifatnya umum, sifatnya dasar dan sifatnya sederhana, namun ini penting agar anak bisa menyelesaikan berbagai persoalan, berbagai permasalahan kehidupan yang konkret dihadapi oleh anak. Jadi fundamentalnya dari literasi sebenarnya bukan pada banyaknya soal yang bisa dijawab, tapi pada banyaknya persoalan kehidupan yang bisa diselesaikan oleh anak. Nah, ini jadi pikiran baik saya, literasi ini ya dikaitkan dengan kompetensi melalui kata minimum. Dengan demikian bisa kita simpulkan asesmen kompetensi minimum, kemudian kita sebut AKM. Yang menarik dari AKM yang penting bagi Bapak Ibu, pertama, apa literasinya di AKM nanti? Literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Tapi tadi sifat kontennya, baik literasi membaca maupun matematik tadi yang umum, yang dasar, sederhana, dan seterusnya. Penting dari AKM ini selain literasi membaca dan literasi matematika,
juga tujuannya. Yang pertama itu diagnostik. AKM dilakukan untuk memperoleh informasi terkait kekurangan, terkait kesulitan, terkait kelemahan murid gitu ya dalam menyelesaikan masalah-masalah literasi dan numerasi. Setelah diketahui kelemahan, kekurangan dan masalahnya, lalu kita coba formulasikan strategi penyelesaian masalah, dan mudah-mudahan strategi ini nanti bisa diimplementasikan oleh Bapak Ibu sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan literasi dan numerasi anak. Jadi artinya masih banyak alternatif lain yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk meningkatkan literasi dan numerasi anak. Formatif, fungsi dari AKM mendapatkan feedback, umpan balik untuk apa? Memperbaiki proses pembelajaran agar efektif dan bermakna. AKM berdampak pada guru, dia merubah gaya mengajar, strategi mengajar, berdampak pada anak, berdampak pada sekolah. Agar apa? Baik sekolah, guru, dan murid berkolaborasi untuk memperbaiki proses pembelajaran. Reflektif bagi guru, bagi murid, mengevaluasi diri, memuhasabah diri, mengintrospeksi diri, baik pembelajarannya, baik gaya belajarnya. Agar apa? Agar kita bisa memperbaiki dan menjadikan pembelajaran menjadi efektif dan bermakna. Nah, KM ini rencananya akan dilakukan pada sebagian siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Kesuksesan AKM sangat ditentukan praktek baik pembelajaran dan penilaian di kelas. Jadi suksesnya AKM, bermaknanya AKM, efektifnya AKM bukan ditentukan oleh banyaknya soal AKM yang bisa dijawab anak dengan benar, namun sangat ditentukan oleh banyaknya persoalan kehidupan yang bisa anak selesaikan dengan tepat.